kita berharap mampu untuk mengkomunikasikan budaya ini dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah, dan ini bisa menjadi hero ya bagi anak-anak muda. Jangan sampai mereka punya nanti idolanya itu idola yang tadi maya, yang nggak jelas. Ini kan real, nyata, pelaku sejarah yang mendirikan Republik ini, Jawa ini, Banyumas ini. Nah, mestinya kita bisa belajar dari mereka tentang pengorbanan mereka, kesungguhan mereka, keseriusan mereka, termasuk Kang Nas ini kan. Dengan sejarah kita bisa lebih bijaksana, bisa lebih mengambil keputusan lebih baik gitu kan. Kita memang harus belajar dari sejarah. Senangnya program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 11 DPRD Jateng yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Tentunya bersama Wakil Rakyat, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, selama 30 menit ke depan, kita akan melihat lebih dekat sosok wakil rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jateng, yakni Bapak Setia Ari Nugroho, yang saat ini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Jateng. Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Banyumas saat ini, kita akan melihat langsung kegiatan Bapak Setia Ari Nugroho bertemu masyarakat di Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Selamat pagi pemirsa, hari ini saya Septiana Devi sedang berada di Kabupaten Banyumas. Udaranya sangat enak sekali, adem dan masih asri karena saat ini kita berada di salah satu tempat yang digunakan untuk nguri-uri babat Banyumas. Menariknya, anggota dewan kita hari ini juga mendukung kegiatan ini dan banyak sekali aktivitas yang akan dilakukan di Kabupaten Banyumas ini. Apa saja? Nanti ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Setia Ari Nugroho, pastinya hanya di Proaktif. Selamat pagi Pak Ari, selamat pagi Pak Nasirun. Pagi Mbak Devi, sehat ya? Sehat-sehat Pak. Saya suka waktu masuk ke sini tagline-nya adalah kembali ke masa lalu. Ini menarik sekali karena pemirsa saat ini saya sedang berada di Omah Kandang Kebo. Ini menarik ya. Iya. Saya cari-cari kok nggak ada kebonya ya Pak ya. Gimana Kang Nasirun? Iya, kebunnya dua ini. Oke, kabar baik, kabar sehat Pak Ari. Alhamdulillah sehat Mbak Devi. Juga sehat. Alhamdulillah baik. Banyak belajar saya dari beliau nih. Wah, banyak hal yang dipelajari karena panggilan Kang Nasirun ya. Kang Nasirun ini adalah seorang budayawan yang suka mengulik babat-babat Jawa dan melestarikan babat-babat khususnya Banyumas ya, Kang Nasirun ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang Omah Kandang Kebo ini hingga melahirkan karya-karya yang luar biasa untuk melestarikan babat Jawa. Secara global sebetulnya ini adalah balai pustaka. Kandang Kebo itu hanya bagian dari balai pustaka. Nah, di balai pustaka itu ada balai dongeng. Balai dongeng itu adalah tempat saya untuk mengoleksi babat Banyumas, merawat babat Banyumas, menyelamatkan babat Banyumas, dan memasyarakatkan babat Banyumas. Jadi setiap Sabtu saya menggelar acara untuk mengenalkan apa itu babat Banyumas. Oh, luar biasa. Termasuk Pak Ari. Berarti kalau Pak Ari itu mendukung gerak saya jauh sebelum beliau menjadi anggota dewan. Karena kami suka juga dengan hal-hal sejarah seperti itu, Pak. Kita kan harus belajar dari sejarah kan. Dengan sejarah kita bisa lebih bijaksana, bisa lebih mengambil keputusan lebih baik gitu kan.
kita memang harus belajar dari sejarah, apalagi kita dari Banyumas kan, Iya. ya harus tahu tentang sejarah Banyumas. Sejarah Banyumas seperti apa ya? Dan ternyata yang tahu banyak Kang Nasirun gitu kan, teman saya kecil itu. Iya, dari kecil berarti ya? Iya ini. Oke, berarti kolaborasi selama ini yang diciptakan seperti apa Pak Ari? Ya kita support ya, apa yang dilakukan Kang Nas, kita support sebisanya. Bahkan kemarin beberapa catatan-catatan beliau kita bukukan, kita sosialisasikan agar masyarakat tahu tentang Bupati Banyumas. Dan kayaknya ya ini bagian dari upaya kecil saya ya, mensosialisasikan, mengangkat Kang Nasirun juga, dan mengenalkan Bupati Banyumas kepada masyarakat. Oke, Semoga ada manfaatnya lah. Iya, pasti ada manfaatnya ya. Menarik Iya. ya. Ini sisi lain Dewan yang betul-betul berbeda dari biasanya ya, mengangkat sesuatu berbau sejarah untuk ke masyarakat. Nah, hasilnya apa Kang Nas yang sudah dirasakan dari tadi mengkaji, terus juga memberikan ini ya, semacam belajar bersama di setiap minggunya, sudah dipetikkah hasilnya? Ya paling tidak mungkin secara umum mungkin sudah ada pencerahan bahwa ternyata Babat Banyumas itu babat yang paling kaya di Indonesia. Oke. Naskahnya sangat banyak, cuma sayangnya belum banyak yang diterjemahkan. Kita berharap mampu untuk mengkomunikasikan budaya ini dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah, dan ini bisa menjadi hero ya bagi anak-anak muda. Jangan sampai mereka punya nanti idolanya itu idola yang tadi maya, yang nggak jelas. Ini kan real, nyata, pelaku sejarah yang mendirikan Republik ini, Jawa ini, Banyumas ini. Nah, mestinya kita bisa belajar dari mereka tentang pengorbanan mereka, kesungguhan mereka, keseriusan mereka, termasuk Kang Nas ini kan. Ya, Bapak Nasirun Purwakartun merupakan seniman kondang yang begitu mencintai kebudayaan dan kesenian asli Banyumas. Kecintaannya terhadap buku dan barang-barang kuno membuat dirinya membuat ruangan khusus agar barang-barang yang dikoleksinya tetap terjaga dan terawat. Datuk Lat itu kartunis yang kemudian dijadikan bangsawan di kerajaan Malaysia. Bukan Ipin Upin ya. Nah, itu memberikan langsung ini untuk saya. Wow, untuk Nasirun Purwakarta. Masih bersama Pak Ari dan juga Kang Nas, kita dibawa ke ruangan yang berbeda. Ini isinya adalah buku-buku, benda-benda yang mengingatkan kita akan masa kecil kita ya, Kang Nas ya. Ini boleh diceritakan ada benda apa saja di sini, Kang Nas? Yang paling utama mungkin di sini. Jadi saya menjadi penulis itu bukan karena saya kuliah di mana, tapi karena saya sejak SD itu sudah banyak membaca. Ini bacaan saya, buku pelajaran bahasa Indonesia. Terus yang bawah, ini adalah bacaan ayah saya. Jadi ayah saya itu karena tidak sekolah, tahun 80 itu program pemerintah mewajibkan orang-orang tua yang tidak bisa baca untuk sekolah di balai desa. Kita mulai dari sini ya, ini kan mainan saya masa kecil. Wow. Terus ini terompah saya ketika ngaji di musola. Nah ini ya, oke, luar biasa nih Pak Ari ya. Iya. Ini kalau anak muda kesini seneng ini. Harusnya. Cuma ini kan Kang Nasirun harus banyak dikenalkan ini ke Iya. publik ya kan. Gimana cara mengenalkannya ya salah satunya ini gitu Iya, kan. kita ajak ya. Kita ajak. Hari Makasih, ini untuk Mbak Devi. ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Ari ya. Jadi Iya. kalau mau kesini alamatnya di mana, Kang Nas? Rumah saya ada di Dusun Kalibacin, Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Bisa di googling dengan dua map, Balai Pustaka Kanas atau Kandang Kepo Kanas. Usai dari kandang kebo Kang Nas Kebasen Kabupaten Banyumas, kegiatan Kundapil atau kunjungan dapil Bapak Setia Ari Nugroho berlanjut ke Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, masih di Kabupaten Banyumas, untuk bertemu dengan salah satu pemuda inspiratif yang mampu mengembangkan potensi desanya hingga go internasional. Ya, pemuda inspiratif tersebut adalah Mas Sobirin, founder dari Semedo Manise di Desa Semedo. Rimbun pohon kelapa yang tumbuh di Desa Semedo berhasil memberi keteduhan bagi ribuan petani dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Lewat koperasi Semedo Manise Sejahtera yang didirikannya, Sobirin memuliakan para petani penderes kelapa.
Dengan beragam kolaborasi, para petani penderes kelapa kini ikut menikmati manisnya gula yang mereka produksi. Oke, saya diajak sama Pak Ari untuk berkunjung ke Semedo Manise. Kalau dilihat baunya manis, cuannya juga manis kayaknya. Woi, lebih manis. Lebih manis, Iya, boleh lebih kita manis. ngobrol-ngobrol ya Kang ya. Iya. Oke, ini menarik sekali pemirsa ya, karena di sini wow, suguhannya serba manis-manis, dan di Manis-manis. belakang kita itu adalah produk-produknya dari Kang Sobirin. Ya, betul. Boleh diceritakan Semedo Manis itu apa sih Kang? Jadi Semedo Manise itu kita ambil dari nama desa. Semedo itu nama desa, Semedo Manise itu lebih ke manis ya. Manis bahasa ngapaknya Banyumas gitu. Jadi walaupun terkadang sekarang banyak yang menafsirkan kayak Ambon itu ya, Manise gitu ya. Iya. Kenapa kami ambil Semedo Manise? Sebenarnya kita pengen mengangkat produk lokal ya, produk lokal desa itu gula semut. Tetapi selain itu juga pengen mengangkat jati diri Semedo itu. Bagaimana? Nah, ini yang kemudian harus kita dorong ya. Betapa anak-anak muda sekarang itu kan pikirannya lulus, keluar kota nyari kerja. Nah, ini yang harus kemudian menjadi bahan buat kita semuanya ya, yang pengambil kebijakan, orang-orang yang mengelola bangsa dan negara ini, harus mendorong anak-anak muda itu terus kembali memberdayakan potensi yang ada di desanya, potensi yang ada di lingkungannya. Contohnya beliau ini kan, masih muda, 37 tahun, mampu untuk menjadi gantungan kehidupan 3.000 orang gitu kan. Kalau satu rumah 5, berarti 5.000 kan. Jadi seorang entrepreneur ya, tapi penasaran juga proses pembuatannya seperti apa. Boleh kita tengok ya Pak Ari ya? Harus lihat ke sana. Iya, kita boleh cek Kang. Oke, pemirsa ikuti terus kebersamaan saya. Sekarang kita mau cek proses pembuatan gula semut yang pasarnya sudah menembus ekspor. Kalau ini itu untuk sebenarnya dari sisa ayakan inti. Kemudian kita mesnya lebih gede. Ini kita sudah punya pasar untuk bioskop-bioskop se-Indonesia buat topping karamel di popcorn. Kemudian kita juga gula cetak. Gula cetak juga kita masuk untuk bahan baku bikin coconut aminos. Jadi kecap asin yang diekspor juga. Jadi bahan bakunya. Jadi ini bukan buat kecap lokal Indonesia. Jadi ini dibikin kecap asin. Kalau di luar negeri kan lebih suka asin daripada manis ya. Nah itu diekspor ke luar juga, ke Amerika. Ada yang lagi proses, mungkin lanjut. Jadi dari bahan baku nanti masuk ke sini. Ini ayakan pertama ya untuk bahan baku. Bahan baku nanti kita ayak. Nah, Enak ya? Iya. ya ayakan ini juga kita sudah full stainless. Kemudian kita juga di situ kita lengkapi magnet trap. Jadi Otomatis? biar logam-logamnya nempel. Nempel. Ada logam. Kandungan logamnya langsung ini ya? Iya, nempel. Pengayakan, magnet trap, kemudian mix, kemudian pengeringan oven juga. Pengeringan oven Nah ini iya. ya. Nah ini lanjut oven. Ini. Berapa lama untuk proses oven ya Mas? Ovennya ini kita 3-4 jam untuk satu ininya ya, satu proses, satu kali isi gitu ya. Dan ini bisa kita sehari 2-2,5 ton. 2-2,5 ton. Kapasitasnya kalau full, isi full semua 1 ton. 1 ton. Cuma kita paling isi setengah ton biar panasnya cepat Per 3 kering. jam ya? Iya, per 3 jam nanti diganti gitu terus. Itu. Kemudian dari sini proses ayak lagi. Ayak lagi, ini juga dilengkapi magnet trap lagi, tapi ini khusus untuk yang gula kering, sudah pasca oven gitu ya. Kemudian setelah dari sini kita masuk tim sortir. Yang kotoran apapun yang jadi selain gula itu kan nggak nempel. Contoh yang ini kan sebenarnya gula gosong. Gula gosong, cuma mungkin juga ada sampai potongan semut gitu ya, bisa jadi. Nah ini proses QC terakhirnya disortir ini Manual ya, tetap dengan bantuan teman-teman ini ya. Ya, jadi tim produksi ini tidak hanya tes mata, tetapi kita dipastikan juga terbebas dari hepatitis A, kemudian sama apa kemarin hepatitis A sama apa lagi cek kemarin?
TBC sama TBC. Brandingnya kan premium. Iya, Premium. premium quality ya. Iya. Makanya kita pakai alat selengkap ini pemirsa karena ini betul-betul menunjukkan sudah tersertifikasi Iya. aman Iya. untuk dikirim ke pasar ekspor. Oke, nanti kita akan langsung cicipi produknya di bawah seperti apa produk dari Semedo Manise, hasil Iya. karya Kang Sobirin asal Semedo. Perlahan tapi pasti, inovasi produk gula semut Semedo Manise berhasil menembus pasar ekspor ke Eropa dan Amerika dengan permintaan mencapai 5 ton gula semut per bulannya dengan omset ratusan juta rupiah. Pemirsa, saat ini saya sudah memegang produk dari Semedo Manise. Seperti ini nih, manisnya gula semut yang bisa sampai menembus pasar ekspor, bahkan 90% produknya sudah diekspor. Ini yang sudah tadi ya dilakukan Oven, kemudian sortasi. sortir juga. Iya, Hasilnya kayak- seperti ini. Iya. Oke, dan ini yang diekspor? Iya, seperti itu. Pasar yang diekspor, saya boleh mencicipi manisnya seperti apa ya? Semuanya dong. Izin ya Pak Ari ya, saya mau mencicipi pemirsa. Kayaknya ngambilnya kebanyakan karena manis banget ini ya. Manis dan ini aman dikonsumsi untuk penderita diabetes Iya, juga ya Kang ya? aman. Karena glycemic index-nya yang rendah. Glycemic index. Oke, kalau ini versi originalnya pemirsa, sekarang di depan kita ada berbagai olahan dari gula semut ini. Ini ada yang namanya cimplung, makanan tradisional. Dan ini yang menarik Pak Ari tadi juga sudah cicip juga Pak. Minuman rempah-rempah pemirsa. Ini isinya apa saja ini Kang? Sebenarnya itu sudah mix itu jadi satu. Yang rempah itu ada jahe, kapulaga, sereh, daun pandan, lada. Ada Itu ya. ladanya, ada pedes-pedesnya. pedes-pedesnya. Jadi ada tiga, yang pedes itu kapulaga, jahe sama lada. Itu jadi bikin tenggorokan itu anget, sama biasanya kalau kita kerasa mau batuk tuh, mulai gatal-gatal, kita loadingnya pakai ini. Oh, wah, cocok Ada ini. tagline-nya juga ini. Apa tuh? 3 kali seruput langsung jos. Wah. Manfaat banget ini. Iya, dan Coba kalau kita bayang di Jawa Tengah, ya kan, ada 10 kayak Kang Sobirin, Iya. ya kan. Apalagi tiap desa. Betul. Oh, pasti Jawa Tengah akan sejahtera gitu Iya. kan. Jadi mindset orang desa tertinggal harapannya sudah tidak ada Iya, lagi ya. iya. Jadi tinggal di desa, penghasilan kota masuk mati masuk Mati. surga dan manis cuannya ya dari gula semut yang imut-imut ini. Kang Sobirin terima kasih ya. Sama-sama. Saya sudah diizinkan berkunjung bersama dengan Pak Ari. Terima kasih Iya. sudah diajak ke sini, pengalaman baru yang luar biasa untuk saya karena bisa berkunjung langsung, cek proses pembuatannya seperti apa sampai produknya menembus pasar ekspor. Kami Siap. doakan semoga semakin sukses, lancar usahanya karena diawali dengan niat baik ini Pak Ari ya. Kita doakan semoga dilancarkan segala urusannya. Makin cuan lagi pokoknya ya. Terima kasih Kang Sobirin. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Ari setelah ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam Proaktif. Usai melihat langsung produksi gula semut milik Mas Sobirin di Desa Semedo, Kabupaten Banyumas, kembali diajak Bapak Setia Ari Nugroho untuk mengunjungi SDIT Cita Mulia di Desa Aji Barang Wetan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan upaya penanaman perilaku terpuji pada anak, baik perilaku dalam beribadah, perilaku sebagai warga negara yang baik, perilaku berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Sehingga tidak dipungkiri, sekolah menjadi salah satu sarana pendukung untuk membentuk karakter anak bangsa yang ideal. Hal itulah yang membuat DPRD Jateng memberikan perhatian serius kepada kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Saat melakukan kunjungan kerja ke Banyumas, Wakil Ketua DPRD Jateng Setia Ari Nugroho menyempatkan waktu untuk melihat langsung proses belajar mengajar di sekolah. Dirinya berharap dukungan pemerintah melalui bantuan sarana prasarana sekolah semakin membuat kualitas pendidikan semakin baik. Pemirsa, saat ini kita sudah berpindah lagi. Kali ini kita sudah berada di Yayasan Insan Cita Mulia. Ini adalah salah satu yayasan yang di bidang pendidikan ya
Pak ya, Iya. di bidang pendidikan, dan salah satu concern dari Pak Ari juga. Betul, karena iya. pendidikan ini seperti tadi disampaikan oleh Kang Sobirin, Sobirin bahwa iya. itu adalah salah satu cara untuk memutus angka kemiskinan Iya. ya. Dan ini anak-anaknya semangat sekali ya. Iya, melihat kalian semangat-semangat belajar ya. ini. Iya. Jadi karena kita lihat bahwa ini salah satu inisiasi dari sebuah yayasan yang sangat peduli ya dengan dunia pendidikan, dan kita lihat banyak keterbatasan yang dimiliki. Iya. Jadi semangat yang dibangun bagaimana tadi kita memberikan kontribusi agar masyarakat di sekitar sini yang memang tingkat pendidikannya cukup rendah, kita berikan fasilitasi, aspirasi, bangunan-bangunan fisik agar mereka ya bisa kita berikan perhatian dalam bentuk bangunan-bangunan fisik dan juga jalan ini aspal. Oh, jalan depan Iya, juga. ya kita lihat. Ini ya? Iya, Pak ya? ini bangunan-bangunan ini. Oke. Ini. Sama ini. Iya, yang atas itu, yang atas. Oh. Yang atas. Jadi tanahnya sempit. Memang di sini kan banyak masyarakat yang berharap ya di pendidikan yang di Cita Mulia ini kan menjadi harapan bagaimana tidak hanya memutus rantai kemiskinan, tapi juga pembentukan karakter yang ada. Sehingga kita berikan perhatian. Kita lihat itu kan masih becek-becek gitu kan, parkirannya gitu kalau hujan seperti ini. Oke. Gitu Mbak Devi. Jadi by proses ya, bertahap. Iya, bertahap ya. Kita kepengen bahwa meskipun ini sektor swasta ya, tapi karena memberikan perhatian terhadap proses untuk mencerdaskan masyarakat, makanya kita juga meskipun sedikit kita berikan perhatian. Salah satunya di sini. Oke, Iya. salah satunya di sini. Kalau ini Iya, adalah TK-nya. ini. Iya. Kalau depan ada SD-nya. Boleh kita ke sana, Pak? Boleh. Oke, Boleh. pemirsa, Iya. kita coba cek ya. Iya, ke boleh. SD Sana. Islam Terpadu Cita Mulia. Cita Mulia, ya. Yang ini berarti jumlah muridnya sampai saat ini berapa, Pak? Sekitar 400-an ini. 400-an. 400-an. Iya. Ini sih. Nah ini. Ya, ini kan konsepnya masih konsep semi alami gitu Semi ya. alami ya. Semi alami, makanya kita berikan bantuan ke mereka ini. Ini pas lagi istirahat. Jadi Ramai ini sekali atas. murid-muridnya ya. Iya. Dari yang bantuan berarti yang atas. yang atas ya, yang atas dulu ya. Proses. Iya. Ini ibu kepala sekolahnya ini. Ibu kepala sekolahnya. Oke. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dengan ibu kepala sekolah ya. Iya. Ibu, selamat siang. Dengan ibu siapa? Oke, Bu Wuri, ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang SDIT Cita Mulia. Ini sudah sejak kapan dan perkembangannya sampai saat ini seperti apa dengan adanya bantuan dari aspirasi Pak Ari? Alhamdulillah kita berdiri tahun 2018 ya. Tahun 2018 kita masih hanya ada gedung yang tengah ini ya. Nah, terus kemudian setelah ada aspirasi dari anggota dewan provinsi kita bisa mendirikan ini ya gedung yang di sini. Alhamdulillah jadinya teman-teman bisa belajar dengan nyaman. Tambah lokasi jadi nyaman untuk belajar dan juga teman-teman juga senang semuanya bisa ruang geraknya bertambah begitu. Oke, ruang geraknya bertambah. Ada Pak Ari, anggota Dewan ini, mungkin apa yang ingin disampaikan? Terima kasih kepada anggota Dewan kita Pak Ari Setianugroho yang sudah memberikan aspirasinya untuk SDIT Cita Mulia. Semoga Pak Ari dapat berkahnya dari Allah Amin. SWT, sehat selalu dan semoga bisa memberikan bantuan lagi dengan aspirasinya. Apalagi Bu, apalagi Bu yang kurang Bu. Ya semoga sih bisa bertambah ruang kelas baru ya, karena kita semakin lama muridnya semakin tambah banyak begitu. Jadi dengan lokal yang seperti ini mungkin masih kurang sebenarnya kita ya, jumlah siswa kami hanya terbatas, satu kelas hanya 21 siswa, jadi semoga kedepannya bisa bertambah lagi. Ya. Dan kami kemarin sempat menolak karena memang kuota kami hanya Terbatas. terbatas dengan lokal yang Terbatas pula, yang ya? terbatas pula, sehingga nanti kalau ada ruang kelas baru kita bisa menambah siswa lebih Oke, banyak. jadi Pak Ari harapannya ada ruang kelas baru, Iya, Pak. insya Allah nanti kita upayakan lah. Karena memang respon masyarakat terhadap SD dan TK di sini cukup bagus ya. Makanya kita nanti akan bantu
SD ini dan nanti TK-nya sama PAUD-nya, biar nanti daya tampungnya semakin tambah gitu, bertambah. Pak Ari, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Hari ini saya ya. sudah diajak untuk Iya, jalan-jalan. muter-muter, iya. Komplit episode kita hari Iya. ini ya. Dimulai kita diajak untuk Budayawan ya, tadi budayawan. Sarawak. Ya, kita disadarkan untuk rajin membaca. Membaca. Banyak-banyak literatur yang kita baca agar mencetak generasi emas nantinya, dan kita juga diajarkan untuk berani berwirausaha ya. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan pengusaha gula semut yang sudah menembus pasar ekspor, dan terakhir kita ngobrol dengan ibu guru di mana sekolah ini adalah salah satu hasil dari bantuan aspirasi Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih Pak, Sama-sama, karena Mbak sudah Desi. komplit sekali hari ini, dimulai dari pendidikan, kita dorong terus ya, Betul, ya. agar anak-anak ini bisa semakin maju dan bisa jadi the next Pak Ari ya. Ya mungkin nanti akan duduk sebagai Amin, anggota amin. dewan Amin, juga. amin, amin. Kita tunggu nanti waktunya untuk bisa berdiskusi, ngobrol, jalan-jalan lagi, mengeksplor Banyumas lebih Iya. banyak lagi. Siap. Tapi sekarang saya pamit dulu Pak. Sama-sama. Saya mau kembali dulu ke asal Gitu ya. saya. Terima Siap. kasih untuk Sama-sama. waktunya, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kebersamaan saya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Setia Ari Nugraha. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan Amin. selalu. Makasih, Ibu Bapak juga ya, dan pemirsa yang menonton juga diberikan kesehatan selalu ya, dan jangan lupa ayo berkunjung ke Banyumas karena banyak sekali hal yang bisa Anda eksplor di sini. Saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa di program proaktif selanjutnya bersama dengan anggota dewan lainnya. Bye bye.